Kisah Abu Nawas, kehebatan Abu Nawas merubah arak menjadi air susu. Assalamualaikum sobat pendengar, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah 1001 malam Abu Nawas. Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun al-Rasyid. Suatu saat sang raja terlihat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun, ketika Raja Harun membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah sederhana Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," ujar salah satu pimpinan pengawal itu. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja," ucap Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman saja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu, apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas sekenanya. "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," ucap Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul baginda, semua air susu ini berwarna putih bersih." Saat melihat baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, ia tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan, akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah sang raja. Suatu hari istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak, "Hai Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas. Apa yang dikatakan Abu Nawas jadi kenyataan. Selang beberapa saat ranting pohon itu pun benar-benar jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Abu Jahil pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tunggu dulu," seru Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh, berarti kamu pandai meramal." Abu Nawas, "Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. "Perkara gaib tidak ada yang tahu Abu Jahil kecuali Allah, dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu. Semuanya hanya kuasa Allah." "Abu Jahil," balas Abu Nawas, "tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku?" tanya Abu Jahil. "Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil?" ucap Abu Nawas menghindar. Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus mengikutinya sambil terus memohon. "Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku."
kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil tersebut, sehingga agar Abu Jahil tidak mengganggunya lagi Abu Nawas pun berkata, "Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya, nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledainya meringkik dengan ringkikan pertama." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya dengan sigap Abu Jahil berkata, "Seketika itu aku akan mati Abu Nawas, bukan Abu Jahil, bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar. Lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya maka semua rohmu sudah keluar," tutur Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memukulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu keledai Abu Jahil meringkik, ia pun mulai cemas. "Ini permulaan sakratul mautku," batin Abu Jahil. Selang beberapa saat keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata, "Sekarang aku sudah mati." Benak Abu Jahil dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati. Lantas mereka membawakan sebuah keranda dan memindahkan Abu Jahil di dalam keranda tersebut. Kemudian mereka membawa keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan mereka terhambat oleh sebuah sungai, terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah di jalur sebelah sini atau sebelah sana? Di saat mereka masih kebingungan tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda dan berkata, "Ketika aku masih hidup aku melewati jalur sebelah sini dan inilah jalur terdekat dan termudah," kata Abu Jahil sambil menunjuk ke arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Demikian kisah kelucuan Abu Nawas dan Abu Jahil. Semoga kisah ini bermanfaat.